Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fil ayatil ukhra syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa fil ayatil ukhra wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allakum tashkurun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah, bisa bertemu dalam satu majelis yang mudah-mudahan kita berharap mendapatkan irsyada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Salah satu kalam yang sangat penting ketika kita mau berjumpa dengan Ramadan, itu biasanya di antara alim, di antara para guru itu akan membahas terkait dengan syariah puasa tentang bulan Ramadan, dan itu yang dibahas di antaranya 183 sampai 187. Itu ayat-ayat yang jelas di sana dinyatakan tentang kewajiban puasa, tentang siapa saja yang boleh meninggalkan puasa, tentang kewajiban bulan Ramadan dan kenapa Ramadan itu penuh berkah dengan segala macam rukshohnya kira-kira. 186 ini tiba-tiba ada satu ayat yang hadir dan dihadirkan oleh Allah. Ini kalau kita belajar tentang munasabah ayat jadi ketemu. Jadi setiap ayat itu kadang-kadang ada hubungan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Tapi ya kalau ayat 187 juga ada kejelasan itu kapan mulai berpuasa dan bagaimana hukumnya kira-kira ketika berhubungan suami istri di waktu malam dan sebagainya. Tapi di 186 ini memang seolah-olah nggak ada hubungan dengan puasa, dengan Ramadan. Tetapi ternyata ayat ini jauh lebih masyhur ketika orang bercerita tentang konsep doa dalam Islam. Doa dalam Islam. Ayatnya berbunyi bagaimana? 186 Al-Baqarah ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibu li
wa yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ini cukup menarik untuk jadi perenungan, jadi perhatian bersama. Kenapa cukup menarik Ustadz? Ya, tiba-tiba ketika ada syariah tentang Ramadan, pembicaraan tentang puasa dan segala syariat yang melingkupi di dalamnya, tiba-tiba Allah menghadirkan di pertengahan itu ayat yang artinya kalau boleh kita terjemahkan, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila ada hamba-hambaku yang bertanya, maksudnya kepada Muhammad itu tentang diriku, kata Allah, ibadi, hambaku, anni, tentang diriku, maka tiba-tiba kalimat yang ingin disampaikan itu Allah ingin sampaikan kalimat seperti ini. Ketika Allah ingin juga beritahu kepada Nabi Muhammad, fa inni qarib, sungguhnya aku ini qarib, aku ini sangat dekat. Ini menjadikan sesuatu yang sangat nyata sesungguhnya. Jadi Allah itu ternyata ingin menyebutkan tentang qaribnya, tentang kedekatannya. Jadi bertanya tentang Allah itu yang paling harus Anda ingat, Anda renungkan, Anda pikirkan, yang harus kita tanamkan dalam hati dan keimanan dalam kalbu kita adalah kedekatannya. Jadi Allah ini dekat, qarib. Dan kedekatan yang dimaknai apa Ustadz? Yang dimaksud apa? Allah langsung ingin menyebutkan konsep nilai manfaat dan maslahat besar saat kamu bisa menjadi sangat dekat dengan Allah. Apa itu? Adalah saat Allah sampaikan ujibu da'watad da'i idza ta'ani. Jadi Allah itu senantiasa menjawab, Allah itu senantiasa mengabulkan. Jadi mengijabahi, ujibu itu menjawab, mengijabahi. Ijabah itu apa istilahnya? Memenuhi. Jadi kalau kau manggil dia akan jawab itu. Kau seru dia akan mendekat, akan merapat. Kau minta dia, maka dia akan penuhi apa yang menjadi permintaanmu. Dan itu ayatnya. Makanya kemudian ayat ini tidak boleh berhenti sampai di sini karena ada syaratnya. Jadi bukan sekedar semua permintaan, semua permohonan, semua keinginan, semua doa-doa yang dipanjatkan itu pasti terpenuhi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Fayastajibuli wa yu'minu bi. Itu ada dua syaratnya. Syaratnya apa? Penuhi apa yang menjadi keinginanku, kata Allah. Jadi menjadi keinginanku. Apa yang diinginkan oleh Allah? Nah, inilah menjadi sebuah tanda tanya besar yang hari ini harus senantiasa kita jawab atas diri kita. Maka pertanyaan terbesar kita, apakah kita ini sudah hidup atau menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan Allah kira-kira? Sudahkah kira-kira? Nah, kalau belum, nah ini masalah kira-kira. Makanya doa-doanya jarang didengar, keinginan kita ya jarang diijabahi, apa yang jadi harapan kita ya belum bisa terpenuhi. Jadi masih kebanyakan masalah. Masalah itu apa Ustadz? Masalah itu kesenjangan, masalah itu adalah perbedaan, tak samanya antara apa yang diinginkan dan apa yang terjadi. Jadi tak, antara impian dan realita ini beda ternyata. Jadi kita ini oleh Allah memang boleh memiliki ingin, boleh memiliki mimpi, boleh memiliki harapan. Makanya orang yang paling bahagia itu saat ketika yang diinginkan bisa dipenuhi, bisa bisa didapatkan, bisa diraih. Masalahnya bagaimana caranya, itu kan nilai-nilai yang diikhtiarkan. Ikhtiarkan itu menjadi bagian dari khiyar, menjadi pilihan. Kau bisa penuhi sesuai dengan apa yang memang Allah Ta'ala telah anugerahkan potensi yang ada. Potensinya apa? Kalau manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani ini ya fisiknya mampu nggak kira-kira untuk bisa mengerjakan, untuk bisa melakukan hal ini. Saudara-saudara kita yang sudah namanya tercantum, insya Allah Ustadz saya sudah akan berangkat haji tahun ini kira-kira, itu sudah KPH haji atau komunitas-komunitas yang peduli
dengan jamaah yang mau berangkat haji, kadang-kadang sudah mengadakan pelatihan manasik agar orang nanti bisa menjalani nanti kayak apa di sana dan seterusnya itu. Tapi ada juga yang sudah mulai kecut hatinya, wah nanti saya sakit-sakitan siapa yang menemani itu. Makanya ini masih ada kesempatan juga. Kemarin ada salah satu jamaah Ustadz yang mau doakan ini, saya insya Allah karena yang saya antarkan ini ibu saya sudah sepuh itu. Kalau tahun kemarin mau saya ajukan itu ternyata yang diajukan itu yang di atas 86 tahun kira-kira. Jadi ibu kalau kepengen diajukan ya umurnya harus di atas 86 tahun itu. Tapi ini ibu saya sudah 86 tahun itu, akhirnya alhamdulillah bisa diajukan tahun ini yang teorinya mungkin masih 4-5 tahun ke depan. Tapi masalahnya nggak punya teman, nggak punya kawan, akhirnya saya ngajukan ya sambil menunggu nanti pas pelunasan biasanya masih banyak yang kosong, itu diprioritaskan yang menemui orang tuanya karena ini jadi mahromnya. Jadi mahromnya ini saya anak laki-laki, ini ibu kandung saya. Tapi insyaallah Ustadz ini saya tadi malam malah dapat kasus apa saya tanya gitu kan, harusnya senang ini bisa diurus, apalagi sudah prosesnya bisa dilakukan. Ternyata istri saya malah jadi cemburu katanya. Loh, cemburu kenapa? Dia katakan ya harusnya saya yang menemani mertua podo-podo wedoe kira-kira gitu. Iku cah lanang malah bingung ngopeni ibu wong yo beda jenis kelamin. Itu gimana Ustadz? Saya tadi pokoknya udah bilang nanti pokoknya keputusannya Ustadz Iqbal wis terserah. Sing mangkat sing lanang apa aku sing dadi anak lanang apa mantune, karena nek mantune kan aku luwih prigel kok jamaah wedok kuwi nggon dhewe dan seterusnya, kowe wong lanang ra mungkin mlebu ning jamaah wedok itu. Ya inilah, lah sudah musyawarah dengan keluarga besar sudah. Lah keluarga besar mintanya apa? Ya kudune kowe anak lanang barep sing ngancani. Nah, memang gitu karena namanya mahram itu ya sesungguhnya yang laki-laki. Jadi kalau bojomu mangkat kowe ya kudu melu mangkat kira-kira gitu. Ini masalahnya dhewe daftarke bareng bojone, dheweke terus ibune kadang-kadang gitu. Inilah hal yang kadang-kadang menarik untuk dikaji, untuk direnungkan. Kadang tidak semua kenikmatan itu bisa berimbas bahagia juga, bisa memunculkan kecemburuan itu. Nah ini bisa memunculkan masalah gitu loh kadang-kadang gitu. Nah inilah makanya ya agama ini tidak kemudian sesuai dengan yang dipikirkan kita, tetapi ya ono tuntunane. Kalau dalam bahasa agama itu ada syariahnya, ada syariah. Syariah itu aturan-aturannya, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, ini makanya falyastajibul itu penuhi apa yang jadi inginku, apa yang jadi hendakku. Apa yang Allah Ta'ala inginkan, apa yang Allah kehendaki itu bagian dari aturannya, bagian dari syariatnya. Makanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang menjaga ketentuan Allah, itu makanya pemahaman dan pengertiannya sangat simpel menurut Imam An-Nawawi rahimakumullah. Wong takwa itu ya melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua larangannya. Ini konsepsi kajian syariah. Tetapi melaksanakan apa yang Allah inginkan dan menjauhi apa yang Allah Ta'ala kehendaki, itu ya tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah dalam aturan kajian fikih. Dan orang berdoa, orang beribadah itu pun ada ketentuan-ketentuan dalam hukum-hukum fikih. Dan biasa yang paling utama ketika kita belajar tentang ilmu fikih terkait dengan ibadah, tentang ketentuan termasuk dengan doa, itu ternyata yang paling utama untuk diajukan adalah niatnya. Jadi niatnya, makanya wa yu'minu bi itu membangun keimanan. Percaya kamu dengan diriku. Iman itu bagian dari pembicaraan tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Ini di wilayah akidah. Ini di wilayah akidah. Konsepsi nilai ikhlas, konsepsi nilai ridho, gitu. Hal-hal yang dihubungkan sifat-sifat karakter yang bisa hadir atas seseorang individu yang dihubungkan dengan hablum minallah, hubungan kepada Allah. Lah cara mengimani kita Allah itu yang bagaimana kira-kira? Karena kadang-kadang orang ya sudah mengikuti syariah, dia sudah rajin sholat malam, dia sudah puasa, tak hanya Senin Kamis tapi Daud, dia juga sudah banyak melakukan sedekah,
dia melaksanakan amal kebaikan, berbakti juga sama orang tua. Tapi kenapa kok doa-doanya masih belum dijawab sama Allah? Sedangkan ayat yang lain kan sudah sangat jelas itu. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kau kepadaku, maka niscaya apa yang jadi permintaanmu itu aku penuhi, aku jawabkan itu. Ini kok belum ada jawaban Ustaz. Nah, jawaban Allah itu yang bagaimana? Yang jelas tidak masuk di WA jenengan ya. Tidak masuk kemudian Anda ditelepon dari Allah, tidak. Tapi kalimat jawaban itu la'allahum yarsudun. La'allahum yarsudun. La'allahum yarsudun itu apa? Itu dari kata rosyada. Ada rusdan. Orangnya namanya rosid. Namanya rosid. Apa itu yarsudun? Apa itu? Hah? Rusdan itu apa? Rusdi. Apa itu? La'allahum yarsudun apa? Itu Al-Kahfi itu ketika bersembunyi sekian ratus tahun kira-kira, disembunyikan sama Allah dalam rangka untuk bisa mendapatkan ini juga itu. Apa kira-kira itu? Itu kalau rusdan itu kalau dalam bahasa akal itu dapat apa? Pencerahan. Jadi dari tak tahu menjadi tahu. Jadi artinya ada solusi. Orang itu kalau sudah dapat pencerahan kan nyaman. Makanya ini yang kita harapkan untuk terus tidak berhenti belajar, mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah. Karena insya Allah kita akan dapat pencerahan itu melalui akal kita, melalui nalar kita, melalui otak kita, sehingga kemudian bisa merasuk dalam hati dan dada kita, dan bertambah kita punya iman, bertambah kita punya keyakinan. Itu yang kemudian menghasilkan ketenangan. Wa idza tuliyas alaihim ayatihi zadathum iman. Orang beriman itu kalau dibacakan tanda-tanda kuasa Allah. Jadi ayat-ayat Allah itu kadang-kadang melalui tanda-tanda kuasa Allah. Tanda-tanda kuasa Allah itu melalui apa Ustadz? Ya kadang-kadang melalui hamba Allah yang lain. Itu kadang-kadang walaupun hari ini semua masalah kadang bisa dikomunikasi melalui grup-grup WA. Saya punya banyak grup WA, itu banyak sekali. Dan ada kelompok-kelompok yang sifatnya khusus. Itu setiap aktivitas kerja harus terus dilaporkan. Seperti warung sedekah itu mulai pagi itu sono foto-foto nih. Hadir sopo itu diabseni. Mau terus mulai tutupe jam piro, porsine entek ono itu. Sepite ono sing ilang ya konangan di sana. Karena ada CCTV yang itu laporan terus itu. Mulai mereka melaporkan dari jam ke jam. Itu kadang-kadang gitu ya. Kalau kita tidak komentar ya gitu. Tapi kadang-kadang bukanya lagi seminggu kira-kira. Bukan apa-apa, tapi kadang-kadang memang perlu acara itu ya harus temu offline, temu muka. Karena kalau temu muka itu kadang-kadang begitu ketemu itu akhirnya oh ternyata banyak akhirnya dapat pencerahan juga. Begitu lihat wajahmu, melihat tampangmu, mendengar suaramu langsung itu ternyata oh ada banyak inspirasi. Kadang-kadang kan itu. Karena kadang-kadang hidup ini kan nggak cukup, makanya LDR ini walaupun hari ini bisa dilakukan, orang yang harus butuh tatap muka juga, wajah seperti ini kan itu. Apalagi ibu-ibu itu pengennya tidak mendengar tapi sebenarnya pengen didengar. Kemarin itu ya kisah nyata, saya hari ini kalau ketemu sudah harus bagi jadwal karena penuhnya jadwal kira-kira. Siang itu jam sekian itu. Saya berikan pada kita punya sekretaris untuk kemudian dibagi. Jam sekian Ustaz, jam sekian itu. Kalau lebih ya udah nggak ditemui lagi. Itu dari 4 misalnya, itu yang kita temui yang 2 ibu-ibu misalnya, yang 2 lagi bapak-bapak itu bapak-bapak paling dari waktu setengah jam 10 menit wis rampung. Nah ibu-ibu setengah jam itu kadang-kadang masih butuh tambahan 15 menit. 15 menit pun yang 30 menit lebih itu yang ngomong ibu-ibunya itu. Jadi kita ini hanya diminta suruh mendengar. Kadang-kadang dikasih solusi malah marah kira-kira gitu ya. Oh, bukan itulah. Sebenarnya sudah menemukan solusinya sendiri sebenarnya. Dia hanya pengen untuk didengar. Nah ini kadang-kadang memang responnya bisa beda. Makanya orang harus pandai-pandai untuk bisa menata diri, untuk bisa mengetahui karakter individu. Itu nggak bisa. Makanya ibu-ibu kalau hanya mendengar itu ya bahaya itu.
Nanti ibunya jadi bisu. Makanya ibu-ibu itu harus cerewet. Harus cerewet. Karena kalau ibunya bisu nggak ngomong, anaknya jadi nggak bisa bicara, pinter bicara juga. Maka saksikan anak-anak kita ini kalau pinter bicara rata-rata ibunya cerewet. Nah, gitu itu makanya harus dilatih ibu. Jadi jangan khawatir kalau dikatakan cerewet. Katakan saya sedang melatih anak saya banyak bicara gitu. Tapi juga harus banyak mendengar karena telinga kita ini jumlahnya 2, lisan kita ini hanya 1. Maka harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Ini penting. Tapi mendengar itu memang berat ibu. Mendengar berat. Makanya saya salut ini jamaahnya tenang sekali, nggak ada suara kira-kira. Kecuali yang masih bersuara. Tapi berkah insyaallah. Barakallah. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi artinya kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan pencerahan. Pencerahan itu memang patut untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena memang inilah bagian dari tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya kenapa urusan doa ini kemudian tiba-tiba menjadi sangat dekat dengan Ramadan apalagi dengan puasa, Ustaz? Ini sangat menarik apabila kita renungkan. Maka nggak salah kalau Ramadan itu memang syahrut taqwa. Ramadan itu bulan ketakwaan. Loh, kenapa bulan ketakwaan? Karena memang perintah puasa itu kan la'allakum tattaqun. Jadi ketika diwajibkan atas kalian berpuasa itu supaya kau itu tambah bertakwa. Nah, takwa tadi apa? Takwa ternyata dihubungkan dengan ketaatan. Takwa dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu kalau orang tidak dekat dan tidak tahu dengan Allah, dia tidak akan lakukan itu. Makanya disinilah fungsi terbesar, fungsi utama kenapa orang diminta berpuasa. Inilah rahasia terbesar puasa itu adalah ibadah yang sifatnya betul-betul sir, sesuatu yang sangat rahasia, yang sebenarnya nggak bisa dipamerkan, butuhkan tingkat keikhlasan yang berlipat. Jangan kalau bikin status sedang poso itu malah diguyu kadang-kadang. Kenapa Ustadz? Jangan bikin puasa, aku poso. Komentari kadang-kadang yang perlu poso badanmu wis besar kaya ngono nek ora poso ya gegeden lah. Perlu diet. Ya apa ya kira-kira? Nah gitu. Ketika kowe poso, ketika bikin status ya komentari bisa juga tidak positif. Kowe memang perlu poso kadang-kadang gitu. Nah ini kadang-kadang komentar-komentar itu seringkali tidak dalam posisi bisa dipamerkan karena puasa itu memang tidak untuk dipamerkan. Puasa itu untuk diapa kira-kira? Apa? Diamalkan. Diamalkan gimana kira-kira? Puasa itu untuk dirasakan. Bahasa saya agak ideal itu untuk dinikmati. Bisa menikmati puasa enggak? Dengan jangan ngomong kalau puasa itu nikmatnya buka loh ya. Karena ketika buka itu bukan puasa, itu sudah membatalkan iftar. Itu makanya dianggap makan pagi. Kenapa kita ini Idul Fitri itu salah satunya kan id, kembali makan sebenarnya. Fitri itu bukan konsep fitrah, tetapi kepada konsep Anda kembali iftar, Anda buka. Puasa itu ya saat ketika Anda kepingin makan tetapi harus Anda tahan. Karena makna saum itu sebenarnya adalah menahan. Apa yang kalian tahan kira-kira? Hal-hal yang membatalkan puasa. Ya diantaranya tadi Anda sampaikan itu berupa makan, minum, nafsu dan lain sebagainya. Yang kemudian hal itu apabila dilakukan maka batal puasa kita. Ada juga bahkan konsep kegiatan amal yang bisa merusak puasa kita. Nah, itu konsepnya kebanyakan dihubungkan dengan konsep nafsunya selama tidak dalam posisi yang membatalkan itu. Misalnya marah-marah gitu. Jangan marah-marah kok pahalane hilang, jadi rusak amalnya. Jadi kowe lapare yo ngrasake ning ora iso ngrasake ya nilainya pahala ujroh kebaikannya. Lah persoalan utamanya apa sih sesungguhnya kenikmatan berpuasa itu? Kenapa? Jangan ada yang mengatakan ketenangan. Kok ayem? Kok nggak jadi?
Kenapa kira-kira? Apa nikmatnya puasa? Hah? Apa nikmatnya puasa? Hah? Melatih sabar. Sabar kuwi rekoso napa mboten? Sabar kuwi rekoso. Sabar itu ada keinginan sebenarnya mau buka itu. Makanya kalau orang sabar itu dikira nang maghrib. Sabar itu kan menunggu. Dia masih punya keyakinan mau mendapatkan. Ada yang lebih tinggi dari sabar. Ridho. Oh, ridho. Ridho itu gimana? Ikhlas. Pernah nggak bisa merasakan lapar dan Anda ridho kira-kira? Kenapa? Iya. Inilah makanya yang disebut qorib itu di situ. Ada sebuah kedekatan yang kau rasakan. Anda memang betul-betul ikhlas itu, siang-siang haus betul ini. Siang-siang lapar betul itu. Karena apa? Karena Allah. Qorib sesuatu yang hari ini Anda tidak dalam posisi pernah melihat wujudnya secara nyata. Bentuknya dari sisi materi. Ya Pak ya? Anda bisa lihat gak Allah secara materi? Dengan pandangan mata Anda. Anda rasakan bisa gak kira-kira? Hah? Rasanya kayak ngopo Gusti Allah? Rasanya kayak apa? Iya rasanya qorib itu. Qorib itu dekat. Sahabat qorib itu kan makanya wa idza salaka ibadi anni fa inni qorib. Itulah yang sesungguhnya menjadi sebuah kekuatan besar yang Allah ingin tunjukkan dalam aktivitas saum dan puasamu. Makanya kenapa puasa itu disebut tirakat, kalau orang-orang Jawa dulu mengatakan seperti itu. Karena di saat itulah Anda menjadi sangat dekat dengan Allah. Kedekatan itu. Ketika apa? Ya aktivitas yang kemudian muncul. Saat kau merasakan bagaimana tidak berdayanya kita. Hanya dalam sekian jam saja. Wong hobine ngemil kemana-mana, ya bawa minuman kemana-mana, bawa makanan, kita ini gak tahan lapar kira-kira. Ya Pak ya? Mau nenek wis kena diabetes macam-macam itu. Nah itu kan gelisah. Ya Pak ya? Tiba-tiba diminta puasa. Itu tiba-tiba lemes betul, tak berdaya betul. Ini sifat Allah. Konsep saum itu adalah urusan menahan. Tapi Anda punya keyakinan bahwa sesuatu yang tak Anda lihat, saksikan secara kasat ini, Anda bisa lihat itu proses penampakannya. Ngerasake, gak ngerti rasanya jenengan ngerasake Gusti Allah. Gusti Allah dirasake, orang ngerasake piye kira-kira. Tapi ini fakta dalam kehidupan bahwa ketika Anda merasa dekat dengan Allah, tiba-tiba ada tadi ibu mengatakan ayem Ustaz, tenang Ustaz, nyaman Ustaz. Itulah kalimat-kalimat hak yang Allah ingin tunjukkan dalam sebuah kekuatan. Kenapa nikmatnya orang berpuasa. Itu deritamu tetapi ternyata mendekatkan kamu kepada Allah. Dan rata-rata manusia itu seperti itu. Makanya wataknya menjadi mengerikan. Saat ketika kenapa sebanyakan di antara kita tidak banyak bersyukur. Sedangkan nikmat Allah itu jelas jauh lebih banyak apabila kau mau jujur. Ya Pak ya? Tapi kenapa tidak mensyukuri? Ini kan gitu. Itu betul. Orang yang bersyukur itu jumlahnya banyak atau sedikit kira-kira? Sedikit. Al-Quran sudah menyebutkan itu. Jadi jumlahnya nggak banyak. Makanya ketika Anda dipaksa betul untuk menderita dari sisi fisik dan Anda paham aturan-aturan yang harus Anda lakukan, Anda jalani, maka disitulah sebenarnya kemudian kedekatan itu diharapkan muncul. Kenapa? Karena Anda melakukan itu karena Allah. Kalau bukan karena Allah, mesti Anda masuk kamar makan di sana. Pusing nanti itu Anda membatalkan, tidak diketahui sama siapa-siapa. Yang penting pokoknya sahur bareng karo anak-anak, bukone ya bareng karo bojone gitu. Kan dia nggak tahu aktivitas saya, mau menghindari CCTV dan seterusnya. Nah ini fakta. Kadang-kadang yang kejadian dalam kehidupan kita seperti itu. Tapi karena Allah itu, karena Allah, jangankan mau makan di kamar, itu waktu Anda minum ketika berkumur, mau wudhu saja, seteguk air, berani nggak Anda masukkan kira-kira? Berani nggak? Kenapa nggak berani kira-kira? Kenapa takut? Hah?
Kenapa takut? Ya itu qarib itu. Anda merasa sangat dekat dan Allah sangat tahu betul. Itulah ingat sama Allah. Wala dzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Memang ingat sama Allah itu sebuah pekerjaan yang sangat besar. Efeknya sangat besar. Apalagi kalau kau tahu dan paham betul, ingat sama Allah itu menjadikan kamu paham betul bahwa Allah tahu apa yang akan terjadi dan bahkan apa yang ada dalam hatimu, dalam batinmu. Kan gitu. Makanya nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir tentang omongan dan status orang. Karena Allah tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi sesungguhnya. Orang yang sudah benci sama kamu mau jelaskan kayak apapun, rekoso, dia nggak percaya. Tapi orang yang mencintai kamu, loyalis kamu melakukan kejahatan kayak apapun, dia tetap nyubio. Iya apa iya kira-kira? Loh itu gitu. Makanya itulah manusia yang ilmunya sangat kecil, sangat sedikit. Kita nggak tahu. Tadi panas, kita nggak pernah paham, tiba-tiba kemudian bisa sangat mendung, tiba-tiba turun hujan. Bisa memastikan nggak hari ini hujan kira-kira? Nggak tahu. Andaikan kemudian turun hujan, bisa memastikan nggak kapan hujan itu berhenti? Nggak bisa juga. Kenapa Ustadz? Itu karena ilmu kita ini sangat kecil. Kita ini sangat bodoh. Kita ini banyak tidak tahu. Makanya kalau yang tidak tahu ini kemudian tidak merapat kepada ilmu Allah, penjagaan Allah, maka rugi besar dia. Inilah konsepsi orang beragama, mengikuti nilai dari makna hakikat dalam beragama. Jadi hakikohnya itu kita beragama itu untuk apa kira-kira? Itu karena Allah ingin memesankan inilah bahasa syariat yang sejatinya adalah nikmat Allah. Makanya ada kitab yang ditulis Imam Ali As-Sobuni yang punya tafsir khusus judulnya Ayatul Ahkam. Itu ketika bercerita tentang syariat, dia jelaskan tentang hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Karena kalau hikmah yang terkandung di dalamnya itu sudah Anda dapatkan, maka sesungguhnya Anda menjadi sangat merasakan ini kebutuhan. Ini kebutuhan. Tapi kalau belum, kadang-kadang rata-rata kita hanya berpikir ini kewajiban. Saya tanya, sholat itu kewajiban atau kebutuhan? Ya? Kedua jawaban Anda itu tidak salah. Tapi Anda menjawab kewajiban, saya paham betul pemahaman Anda tentang sholat. Maksud Ustadz, itu kalau kemudian Allah berkenan betul menjawab doa Anda, bagi karena wis lungguh ya wis angel, rukuk neh, iktidal neh, sujud neh, maka sudah, ini kata Allah, saya minta maaf. Kata Allah, saya minta maaf. Wis sampai mati rasa perlu sholat. Kira-kira nyenengin apa mboten kira-kira? Nek dia masih beranggapan sholat itu kewajiban, mesti langsung berterima kasih, sujud syukur yang terakhir itu kira-kira. Terima kasih sekali Gusti Allah. Ya Pak ya kira-kira. Loh kenapa? Karena kewajiban itu kalau dilepaskan nikmat gak? Nikmat itu. Loh apa iya Ustadz? Iya. Nek dikai pajak 10% tiba-tiba wis rasa nganggo pajak. Seneng napa mboten? Seneng. Wis rasa dadak zakat, rasa dadak infak, sedekah, seneng napa mboten? Bagi senang di sana. Syariah kita ini kadang-kadang masih di tataran aturan, Maka ketika ditanyai rasanya kewajiban. Apalagi poso. Poso itu kewajiban atau kebutuhan? Wajib. Itu jujur karena fisikmu yang menjawab. Dan bisa jadi memang Ramadan selama ini kamu belum pernah menemukan kenikmatan puasa. Ya Pak ya? Ya makanya kalau saya tanya berkali-kali di jamaah itu seneng mana? Ketemu badon apa Ramadan? Tenang nih. Gak percaya aku. Loh, Ramadan itu, begitu kamu masuk Ramadan itu hukumnya wajib kamu puasa. Ya Pak ya? Begitu kamu ketemu badon itu haram kamu puasa. Lo pilih di dua-duanya. Lo nikmati sholat niku napa to Ustaz? Wa aqimis sholat li dzikri. Sholat kuwi gen kowe cedhak kalih wasta'inu bisabri wa sholat ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri. Ternyata Allah paham betul uripmu ning donya kuwi kok kan masalah. Loh itu betul, maka minta tolonglah itu.
minta tolonglah itu dengan sabar dan itu perintah Allah. Nek mbok laksanake masalahmu selesai apa mboten? Maka demi Allah, selama kamu masih sholat 5 waktu, itu tak akan pernah ada masalah yang tidak selesai dalam hidupmu. Percaya nggak kira-kira? Loh, ayatnya cetok. Wasta'inu bisobri wassalat. Maka saya tanya, sholat itu kebutuhan atau wajiban? Oh, jadi kebutuhan karena rumangsa uripe wis masalah. Nek sing wis ra duwe masalah, kuwi wis ra duwe akal kadang-kadang. Ra duwe keinginan, ra duwe harapan. Itu kalau teman-teman saya di Gereja PMI Peduli itu, yang sakit jiwanya, yang stres, kuwi guyang-guyu terus, masalah ra mudeng. Atau anak-anak gue mukalaf, anak kecil, bayi Anda, putu Anda kuwi guyu terus. Ra mudeng wong tuane utange akeh ora masalah. Omah didol, pindah kontrakan ya Pak, iya kira-kira. Mereka happy terus, senang terus. Karena enggak, tapi begitu wong tua ngeten iki berat niki. Makanya saya mengikuti betul dulu ajarannya guru saya. Kowe nek ngisi pengajian kuwi aja abot-abot. Iki jamaahmu kuwi pikirannya abot itu. Kowe abotne rekoso kok bubar ngono. Saya gitu. Makanya orang sudah tahu, oh saya butuh sholat. Makanya kemudian itu jadi kadang 5 waktu saja dia tidak cukup. Ya Pak ya. Bahkan kalau Anda lihat kronologi Isra Mi'raj itu harusnya sampai 50 kali itu. Kowe elingan Gusti Allah itu jane tidak putus. Ini kalau memang sholat ping 50 kan ya rekoso kowe. Krungu apa-apa wis krungu adzan. Kapan nyambut gawe satu. Tapi ingat sama Allah itu di mana saja. Ya Pak ya. Baik kamu sujud ruku, karena memang wa aqimi sholat li dzikri itu memang ingatnya sama Allah. Itu jadi solusi atas urusan. Lah nek poso niku napa kira-kira? Lah tadi la'alakum, perasaan dekat, sangat dekat ini yang kadang-kadang jarang. Karena ketika kamu sujud ruku itu kadang-kadang orang rumangsa cedal. Walaupun sujud itu suasana yang paling dekat dalam gerakan seorang hamba kepada Robnya. Ya Pak ya? Tapi kalau puasa itu luar biasa. Dimanapun Anda berada, itu kedekatan Anda semakin tinggi. Apa nek posone nganti ndredeg-ndredeg karena keluhan itu. Kadang-kadang sampai gembrobis itu. Kadang-kadang gitu. Apalagi dapat cobaan melihat orang makan seger, bakso dan seterusnya. Ya Pak ya kira-kira. Loh itu betul. Itu tiba-tiba menjadi sangat kuat. Oh iman. Saya Gusti Allah. Nah wa itu lillah. Ini tujuannya agar tidak menuju kemana. Dan apa yang dicari dari Allah, rasa dekat sama Allah itu kalau tadi saya katakan bukan sabarmu ibu-ibu, tapi ridhomu. Karena yang kau kejar dari sisi Allah itu adalah keridhaan Allah. Tahu keridhaan Allah? Tahu keridhaan Allah? Bagaimana kalau Allah sudah meridhoi hambanya kira-kira? Sudah selesai. Apa yang mau dikehendaki orang ini, taufik Allah akan turun atas dirinya. Taufik Allah akan Allah hadirkan atas kehidupannya. Sing mbok ingini ku ya diingini Gusti Allah. Jadi kamu bisa menyamakan frekuensi yang sama dengan apa yang dikehendaki Allah. Jadi orang ini betul-betul senantiasa dibantu oleh Allah melalui jalannya. Dan malaikat Allah itu bentuknya bisa macam-macam. Bisa jadi hari ini adalah orang yang sangat dekat duduk di samping Anda. Bisa jadi hari ini adalah mungkin di antara makhluk kucing-kucing Anda dan sebagainya. Itu betul. Itu kadang-kadang jadi malaikat-malaikat Allah yang bisa menolong kehidupan kita ini agar mendapat ridhonya. Nah syaratnya mendapat ridhonya gimana Ustaz? Syaratnya gimana? Itu sudah mendekati, tapi belum menjawab. Gimana agar dapat ridho Allah itu gimana? Kok Mas ridho itu? Apa kira-kira? Dapat ridho Allah itu gimana cara? Buka surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Lu kalimatnya masyhur betul itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Loh itu ayat Allah itu. Yang dipanggil siapa? Al-mutmainnah. Mutmainnah itu siapa?
Itu jiwa yang sudah sangat tenang. Karena keyakinan atas ketakwaan, kedekatan dia dengan Allah, kan gitu. Ketaatan yang luar biasa yang sudah ia ingin miliki. Betul-betul Anda bicara bahasanya mungkin sudah sepenuh hati dengan keikhlasan dan sebagainya. Karena kalau ridho itu pasti ikhlas. Ridho itu pasti memaafkan, ya Pak ya. Jadi kalau ada orang masih jengkel itu wis ridho apa durung kira-kira? Kuwi durung. Apa nek wong sing durung trima, wah kuwi durung itu. Itu harus Anda bangun, Anda bangun. Kenapa Ustadz yang dipanggil mutmainah? Lah, mutmainah itu begitu sudah mantep. Irji'i itu baliyo kamu ilah kepada Robmu dengan cara, lah ini menarik, rodiyatam, itu kalimat yang gak bisa dipisah. Rodiyatam mardiyah. Siapa yang rodin, siapa yang mardiyah? Nanti dibuka di kitab-kitab tafsir. Itu yang paling jelas yang disebutkan oleh di tafsir UI itu Gus Baha itu. Tulisannya cetok. Saya pernah fotokopi itu kalimatnya. Rodiyatam mardiyah itu kamu kalau ingin mendapatkan mardiyah. Mardiyah, ada Bu Mardiyah di sini. Mardiyah itu diridhoi sama Allah. Itu syaratnya itu rodiyah. Syaratnya kamu harus ridho dulu. Ridho terhadap apa kira-kira? Anda sudah ada yang mengatakan kata takdir. Itu keren itu. Takdir itu apa tuh? Sesuatu yang terjadi bisa dirubah tidak? Gak bisa. Hari ini yang menjadi sering jadi masalah hidup kita ini kan ingin merubah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Rekoso apa mboten kira-kira? Paling rekoso. Dan itu takdir di antara qadha dan qadarnya. Itu perjalanannya kalau itu belum terjadi. Hari ini Anda ingin rubah keadaan seseorang itu hanya ada dua cara. Doa dan ikhtiar. Doa itu apa ya tadi? Ut'uni, dekat kamu sama Allah. Minta sama Allah, sampaikan kepada Allah. Maka orang yang tidak mau berdoa itu orang sombong. Dia merasa tidak butuh dengan Allah. Kan gitu. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Dan wirid-wirid kita, dikir-dikir kita, sholat-sholat kita sebenarnya isinya sudah doa semua. Dan doa-doa dalam bentuk sempurna. Tak ada kira-kira di antara kalimat doa dari seluruh agama. Saya pernah belajar perbandingan agama. Itu hanya Islam yang mengenalkan hampir semua urusan itu melibatkan Allah, ya Pak ya? Mulai dari tidur, bangun tidur, masuk rumah, keluar rumah, bahkan masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bahkan mau berhubungan suami. Oh itu gitu. Itu betul itu. Semuanya dipenuhi dengan doa-doa. Loh artinya apa? Anda memahami betul ini atas izinnya. Maka ingat ketika kalian dipanggil oleh Allah untuk apa? Rodiyatam mardiyah fathulifi, menjadi hamba, menjadi abid. Bahasanya kalau bahasa ajakan sholat itu hayyalal sholat, hayyalal falah. Orang yang dekat sama Allah itu tidak berani mengatakan labbaik, labbaik. Yang dia sampaikan apa dengan keimanannya? Kalimatnya adalah la haula wala quwata illa billah. Oh, terbayang Anda kalimat apa itu? Itu kanzun min kunuzil jannah. Itu sebenarnya kalimat itu kalau sangat dekat kau pahami dalam hati, dalam pikiranmu, rasanya itu sebuah harta karun terbesar yang di surganya. Maka kadang saya membayangkan kenapa Nabi Adam itu sebelum turun ke bumi dimampirkan dulu dan hidup dulu di surga. Kita nggak usah diskusi surganya koyo ngopon itu. Tetapi turun ke bumi ini tugasnya apa kira-kira? Menjadi khalifah. Khalifah itu untuk apa? Memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi itu apa? Menjadikan bumimu itu yosor baiti. Loh, omahmu iso dadi surga napa pripun? Maka duduk-duduk seperti ini rakelingan utang kira-kira. Rakelingan beban iso guyang-guyu, ngrungokne pengajian, rasane kok ning surga napa mboten kira-kira? Lho kaya ning surga lho. Makanya disebut raudhah miryadil jannah. Karena yang dibangkitkan imanmu, yang dibangkitkan keyakinanmu, sehingga kamu mendengarkan ayat Allah menjadi nyaman, anteng, tenang, sampai senden ku yo turu nganti kadang-kadang gitu. Bubu wis tangi iki wis rampung kadang-kadang pengajian. Loh, ini nilai-nilai yang harus dibangun, dikuatkan di kalangan orang beriman. Makanya ini coba direnungkan. Artinya sebuah keyakinan tentang kedekatan. Bukankah
kenikmatan terbesar kita nanti di surga adalah saat Anda bisa menatap Allah dengan sangat jelas. Dan berita acara dalam hadis itu penampakan Allah itu sejelas Anda melihat bulan purnama. Nur alan itu di atas loh. Jadi saya minta maaf, saya tidak dalam prosesi orang yang punya keyakinan wahdatul wujud itu ya kowe iku ya Gusti Allah, bukan. Tetapi nur ala nur. Kita ini bisa menjadi cahaya. Tapi Allah itu Allah. Allah itu di atas, cek ning dhuwur. Nah, awake dhewe iki fauqa isian. Kanjeng Nabi fauqa kuwi apa? Ya nek kaya areng kuwi ya dia kobong ya saka koncone. Jadi padha kobonge. Padha bercahayanya. Itu kan gitu. Makanya kalau dalam bahasa agama kumpulono wong soleh. Kenapa kumpulannya wong soleh, Ustaz? Itu mendekatkan Anda sama Tuhan. Karena orang yang banyak ingat sama Allah, itu wajahnya mengingatkan Anda tentang Allah. Lihat amalannya, Anda teringat betul bahwa sesungguhnya akan ada sesuatu yang harus Anda kumpulkan untuk menghadap Allah. Terkait apa? Bekal. Bekal menuju kematian. Loh, itu serius. Saya hari Sabtu kemarin belum lama oleh Allah kehilangan seorang rekan. Kebetulan dekan Fakultas Pertanian di Universitas Islam Batik. Namanya Muhammad Ihsan, orang Palembang beliau. Tapi sudah banyak beliau hijrah. So, keluarganya itu ke Solo kira. Loh, kenapa beliau? Itu harusnya hari Sabtu itu ada kegiatan asesmen lapangan dari teknik informatika yang kita memang minta para dekan itu ikut hadir untuk mensupport agar semuanya baik. Tapi ternyata asesornya, Ustadz ini kita bisa lakukan Jumat sore aja sudah selesai. Jadi Sabtu itu liburan saja. Akhirnya liburan dan beliau jam 8 Sabtu oleh Allah itu naik pohon matoa yang di depan rumahnya. Beliau tinggalnya di Banyuanyar dekat Masjid Mujahidin. Ini kisah nyata Ibu. Itu beliau insinyur betul. Itu kakak kelas saya. Kalau saya itu insinyur ning ora betul-betulan kira-kira. Makanya saya paling nggak mau sebenarnya nama gelar saya itu dicantumkan dalam nama. Kenapa? Mau insinyur aku ora mudeng pertanian gitu ya. Mau ya ora ngajarke neh. Ilmu ki nek ra diajarke ilang napa mboten? Ilang kabeh. Maka beruntung dadi guru itu beruntung. Itu sarjana agama apalagi magister agama apalagi magister tafsir. Loh, kenapa Ustaz? Kalau sarjana agama kan itu ahli ilmu alam gaib kira-kira. Saya nggak begitu paham juga terkait dengan urusan-urusan itu. Udah sebut aja nama saya padanya. Ibmawan Muhammad Iqbal. Itu lebih nyaman. Saya nggak ada apa beban ahli opo pinter opo. Saya ra pinter opo. Saya hanya pinter melayani saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan khadimul ummah. Bagaimana bisa melayani umat atas kebutuhannya. Sing diutang ya melu dirampungi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Kemarin sudah ketemu. Jumat kemarin tuh saya kedatangan tamu dari Muhammadiyah, PP Muhammadiyah. Adakan kegiatan di masjid Muhammadiyah itu. Konon Ustadz masjid Muhammadiyah ini ternyata banyak sekali tapi tidak banyak tergarap. Saya minta maaf kalau di sini ada aktivis Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu paling getol garapnya kalau nggak sekolah rumah sakit katanya gitu. Ya, masjid itu ternyata tidak begitu betul-betul. Tapi dia mencoba. Karena kebetulan dia adalah resign dari kepolisian. Saya tuh sebenarnya udah tingkatnya Polresta, Ustadz, Kapolres. Bagah Ustadznya ini, gede dur itu. Memang polisi. Dan dia akhirnya bisa memaksa PP Muhammadiyah karena awalnya nggak boleh sama majelis tablik. Ini enggak, masjid itu wilayah enggak, bikin aja kemasjidan sendiri. Kita perlu menguatkan masjid itu 2 tahun yang lalu. Akhirnya hari ini terbentuk Ustadz. Saya sowan ke sini karena kangen kepengen ketemu Ustadz Iqbal. Baru pertama kali itu kena. Taunya saya melalui kuliah duha saja di grup memakmurkan masjid yang saya nggak tahu itu ternyata milik Muhammadiyah. Loh, ini kisah nyata. Itu dia ngomong, saya ini polisi. Saya minta maaf kalau di sini ada polisi. Tapi kisah nyata dia ngomong sendiri. Saya ini polisi. Saya itu bisa melakukan apa saja. Polisi itu bisa melakukan apa saja kecuali satu, apa? Menegakkan hukum, kata dia. Nah, makanya hari ini saya berusaha, masjid itu mau saya bangun, Ustaz. Masjid itu mau saya makmurkan. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan ada masjid. Kalau di Solo itu dia katakan salah satu contoh percontohannya Masjid Badawi. Itu jadi percontohan Muhammadiyah. Nah, gitu. Kalau di Sragen itu Al-Falah. Al-Falah itu ternyata ya yang supportan Muhammadiyah itu ternyata. Yang support Muhammadiyah dan gitu. Dan salah satu solusinya itu apa? Ya memberi kemanfaatan.
Masjid itu kalau ngasih kemanfaatan kepada umat, ya pasti dicari. Dan salah satu yang dilaksanakan di Al-Falah itu, ini ceritanya Pak Jamaluddin loh, saya nggak tahu loh. Tapi kemudian Pak Kus itu yang kebetulan ketua takmirnya kontak saya juga. Itu dia ceritakan. Itu awalnya Ustadz itu dari seorang jamaah yang punya utang miliaran kira-kira. Nah itu dia kepengen cerita atas urusannya, atas masalahnya. Ketika dia ingin mendengarkan, wis dijak sholat, dijak neng agomo, ternyata ya selesai dengan sendirinya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wis sing ketok karena memang kemudian dia berinisiatif ke masjid. Lah sing wong utang ra ketok ngene ndi kira-kira. Nah, akhirnya pendataan pertama kali yang dilakukan beliau itu cerita Pak Ustadz Jamaluddin dari PP Muhammadiyah itu di depan saya. Itu di kantor saya. Dan dia cerita Ustadz itu terus didata sopo di lingkungan masjid itu yang kena pinjol kira-kira. Waktu itu saya sedang juga menghadapi beberapa jamaah kena pinjol. Tapi alhamdulillah juga selesai juga. Tapi menarik ini kalau masjid mau ikut campur tangan dengan pinjol. 150 didata dikon kumpulke ning masjid undangan nyelesaike pinjol. Kira-kira do tekon apa mboten kira-kira? Do teko. Dan dibikin komitmen satu persatu piye carane nyelesaike. Nek secara hukum ya goleke pengacara, secara finansial ya disilihi dengan cara yang lain dan beda. Tapi syaratnya setiap ba'da Jumat acarane ngaji. Dan itu betul itu. Masjid itu tambah 150 jamaah, tambah gede apa mboten kira-kira. Goro-goro urusan pinjol. Jadi takmir masjid, imam masjid ini kan ngurusi pinjol kira-kira kan. Loh, Anda jangan tertawa, tapi ini masalah. Masalah itu bisa menjadi sesuatu berita acara yang menyelesaikan. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Makanya konsepnya kepedulian. Kepedulian. Jadi konsep nilai kemanfaat itu yang paling penting sebenarnya. Makanya terbayang saya Nabi Adam kenapa kemudian harus memakmurkan. Saya juga terbayang kenapa Nabi Muhammad SAW saat ketika Allah berangkatkan dalam posisi Mi'raj di Sidro Al-Muntaha, di satu posisi yang sangat tinggi di Jannah Al-Ma'wa. Kira-kira saat Mi'raj bertemu di Ars Allah itu menyenangkan nggak kira-kira? Menyenangkan. Itu luar biasa itu. Ya Pak ya kira-kira. Suasananya luar biasa. Tapi betul komentarnya Syekh Muhammad Abdul. Kenapa? Untung yang berangkat di sana Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah, bukan Muhammad Iqbal. Bukan Muhammad yang lainnya loh. Lo kenapa nek saya minta maaf lo ya. Nek awak-awake dhewe iki nek wis nyaman nikmat kira-kira dikon kosone gelem napa mboten? Kita ini mentertawakan diri sendiri. Ya Pak ya. Itu karena kadang-kadang ketika kita beragama itu tingkatnya baru syariah wirekoso, hakikoh itu baru bisa menikmati. Tapi sebenarnya ada yang lebih tinggi itu makrifah sebenarnya. Makrifah itu apa Ustaz? Makrifah itu hikmah atas rik itu. Kemanfaatan apa yang kemudian bisa dihasilkan ketika kamu beragama itu. Nah gitu. Kemanfaat apa yang bisa kita dapatkan ketika kita beragama? Kalau puasa, ini menjelang Ramadan, di antara doa yang kita panjatkan, wasilah terbesar doa itu terkabul di bulan Ramadan apa kira-kira? Wasilah terbesar, cara paling efektif agar doa-doa Anda melesat sangat didengar lewat caranya gimana? Baca Quran. Cari waktu yang mustajab, baca Quran, apa lagi kira-kira? Mau buka apa? Berdoanya waktu buka. Apanya doa gitu? Waktu, tempat, ada konsep wasilah. Jangan pernah dengar di antara kisah cerita 3 orang yang diceritakan Rasulullah, hadisnya Bukhari Muslim nih. Yang masuk dalam gua ketika dia amalan dzikir wirid itu bisa menggerakkan batu tidak itu? Enggak bisa. Wasilahnya apa itu? Amal. Ya saya tanya konsep amal yang Anda bisa lihat, bisa saksikan dari 3 orang hamba Allah itu apa kira-kira? Amal yang kayak apa kira-kira? Anda yang katakan pertama birrul walidain, ya Pak ya? Terus yang kedua apa? Diajak zina nggak mau. Terus yang ketiga apa? Ternak itu akhirnya kasihkan semua. Itu hubungannya dengan apa itu kira-kira? Dengan sedekah, dengan muamalah, menjaga muruah orang
harusnya dia bisa zinai, dia jaga, tapi sedekah tetap dikasihkan. Ya Pak ya, kadang-kadang kita sedekah kan pamrihnya kuat. Ya, kowe tak kei lho ning ngene ya. Itu. Kadang-kadang tangan kanan memberi tangan kiri. Tidak mengetahui itu sekarang sulit. Maunya tangan kanan tahu, sak donya kabeh ngerti. Jadi status neng Facebook kira-kira gitu. Neng Instagram itu kabeh do ngerti. Dan itu yang baik. Lah saya tanya, itu betul urusannya dengan sedekah. Kebaikan keimanan yang diberikan. Makanya kalau Ramadan itu apa sebenarnya? Kebaikan terbesarnya apa? Lah bentuknya apa itu? Sedekah bentuknya? Ngasih takjil. Tahu takjil? Takjil itu apa? Takjil itu agar menyegerakan orang tidak laparnya terlalu sangat. Makanya dikasih. Makanya di jalan-jalan itu. Pada mampir sini kan yang jalan ki ono ternyata orang berinteraksi gen ini pertama kali membatalkan. Kenapa dengan takjil Ustaz? Pernah tergambar pahala orang ngasih buka puasa itu ganjarannya kayak ngopo? Oh jenengan ngerti dalilnya ternyata. Itu sama pahalanya seperti wong sing nek kowe ngei 100 wong takjil nyenengke napa mboten kira-kira? Nyenengke. Nek aja terus kowe ora poso. Nah, terus aku suka jalannya oke. Saya tidak puasa jangan. Itu harus dilakukan. Nah, sebenarnya ada nilai puncak dalam aktivitas ibadah puasa itu. Kenapa dengan takjil? Kenapa dengan makanan? Itu bukan simbolitas dengan acara dibalut buka bersama. Karena acara buka bersama gue jane oke udah poso wis jane. Loh itu betul. Menghilangkan rasa lapar. Itulah kenapa puncak Ramadan itu ada sebuah ibadah yang sangat penting yang harus Anda ketahui. Yang harus kita pahami. Apa itu Ustadz? Zakat. Tahu zakat fitrah? Zakat fitrah itu bentuknya apa? Boleh nggak tak ganti pulsa, tak kirimi pulsa, tak kasih duit? Nggak boleh. Tak ganti voucher? Nggak boleh. Kenapa harus makanan? Kenapa harus makanan? Itu motifnya agar tidak ada orang yang besok lah. Lah, masalahnya siapa yang wajib bayar zakat fitrah itu? Wah, Anda jadi semuanya loh ngomongin. Ada orang yang pertanyaan yang mampu, kemampuan kayak apa orang yang wajib akhirnya harus bayar zakat fitrah? Dia mengatakan itu cukup hari raya itu sudah ada yang dia makan, itu sisa kelebihannya itulah yang sesungguhnya bisa dihitung untuk bisa membayar zakat. Itu akhirnya zakat fitrah itu hari ini mubeng saja. Kowe dapat, kowe yang bayar, ya apa ya kira-kira? Itu mubeng saja. Tapi itu menjadi menarik. Kenapa menarik Ustadz? Itulah prinsip terbesar kamu 1 bulan itu puasa. Ada sebuah nilai. Anda ketika merasakan lapar, Anda merasakan derita lapar, menyenangkan atau mengerikan kira-kira? Mengerikan. Inginnya kalau lapar, makan. Makanya harusnya muncul empati, peduli. Bagaimana agar tidak ada orang yang lapar. Sayangnya zakat fitrah itu simbolitasnya hanya setahun sekali. Tapi pesan utamanya sesungguhnya agar kalian mengetahui orang miskin, orang fakir, orang lapar itu tidak hanya butuh makan pada hari raya. Loh, setiap hari katanya. Ya Pak ya? Berarti zakat fitrah itu harus terus menerus kira-kira. Dengan menghitung besok masih ada makanan apa ora. Anda nggak boleh berpikir sampai lebih dari 2 hari loh. Apa neng nganti setahun. Itu nggak boleh loh. Apa neng aku sih setahun kasih sekolah ke anak. Hari ini ada orang kelaparan, ada biarkan mati. Loh itu mengerikan itu. Maka itu yang menjadikan seorang Yahudi itu masuk Islam. Ada pendeta itu ada riwayatnya. Karena begitu masuk Rasulullah ke Madinah, salah satu di antara bunyi khutbah yang sangat singkat itu adalah kalimat aksus salam wa'id amud to'am. Berbagi salam, kebaikan dan berbagi makanan menyenangkan nggak kira-kira? Nah, hari ini ada makanan kira-kira menyenangkan nggak kira-kira? Makanya begitu ada program makan siang gratis, saya dukung betul. Tapi ternyata efeknya ada yang sampai makan malam sampai makan paginya nggak dapat itu. Karena di PHK nggak punya pekerjaan. Itu mengerikan. Makanya harapan saya kalau bisa tidak hanya makan siang gratis,
tapi juga makan pagi gratis, makan malam setuju atau betul? Besok pilih saya jadi presiden. Nah, untuk bilang saya minta maaf. Tapi betul itu ayatnya, li'ilafi Quraisyin fihim rihlatas syita. Nah, itu ayatnya, fa ya'budu rabb hadzal. Terus apa? Alladzi at'amahum. Itu negeri itu nek gemah ripah lo jinawi nyenengke. Itu ketika orang itu banyak taat ahli ibadah, fa ya'budu rabb hadzal bait. Terus yang kedua, alladzi at'amahum. Tidak ada satupun di antara orang yang lapar itu kecuali menjadi kenyang. Makanya puasa itu menjadi sangat menarik, ibu-ibu. Maka mudah-mudahan dengan puasa itu kita lebih dekat sama Allah. Karena waktu kita yang tidak menentu. Seperti saudara kami tadi ternyata oleh Allah naik ke pohon matwa kena setrum itu. Sampai 15 menit banyak yang menyaksikan itu. Kasihan Ustaz, dimatikan. Tapi di telepon PLN yang bunyi ternyata ya satpamnya, tidak pusatnya. Tapi saya nangis sedih tapi kemudian bersyukur. Kenapa bersyukur Ustaz? Kalimat yang terakhir dari bibir beliau terdengar dari bawah adalah kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang belum tentu kita bisa sanggup mengucapkannya. Makanya ibu-ibu, bapak, memang berita kematian itu mengagetkan. Kenapa mengagetkan? Biasanya rata mati kok mati. Jadi makanya sekali itu. Tapi ya berkah oleh Allah, mudah-mudahan kasih kemuliaan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, jam sudah menunjukkan jam 10.30. Mohon izin saya keluar dulu ya, agar oleh Allah kasih kemudahan. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa meningkatkan amal kebaikan dan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.